Jadi apa yang mau saya ceritakan? Latihan anak kita punya value yang kuat di kemudian hari, Bapak Ibu. Tingkatkan terus value dirinya. Karena value itu, misalkan ada yang ahli foto, video. Coba Mas, siapa tadi? Nah, Pak Pali. Nah, Pali punya value. Value apa? Video, foto, betul Pak ya? Nah, karena punya value lah, hidup ini bisa terus berjalan dan kita bisa membantu banyak orang dan mendapatkan banyak rezeki. Nah, sehingga tugas kita orang tua apa tadi? Menemukan value anak-anak, lalu meningkatkan value-nya di kemudian hari, sehingga anak-anak kita bisa. Sekarang luar biasa Bapak Ibu, ada artis ya yang followernya puluhan juta, value-nya tinggi. Sekali orang iklan bayar ratusan juta, bayangkan. Karena dia tahu, dia fokus membangun value-nya. Ada yang akhirnya kerja misal di perusahaan besar, karena dia ahli marketing misalkan, value-nya jelas, bantu orang mempromosikan ya dan lain sebagainya. Nah, itu poin yang ketiga tadi, pola pikir. Nah, yang keempat, value, saya kasih rumusnya. Jadi kalau satu hikmah besarnya, waktu saya muda dulu, orang tanya kan, Dokter Gamal kok bisa usia 20-an sudah dikasih penghargaan tokoh-tokoh dunia? Satu hal yang saya yakini Bapak Ibu ya. Jadi saya mencoba mensyukuri waktu yang Allah berikan dengan menggunakan setiap detiknya sebaik mungkin. Waktu akan menjadi pembeda yang jelas, pembeda yang sangat jelas antara orang-orang yang menggunakan waktunya dengan baik atau orang-orang yang membuang waktunya dengan sia-sia. Waktu bisa menjadi sekutu anak-anak kita, atau waktu bisa menjadi musuh anak-anak kita. Anak kita gunakan 2 jam, 3 jam setiap hari untuk belajar satu skill, keahlian, meningkatkan value-nya tadi, atau buat satu program sosial, atau buat satu perusahaan. Terdengar biasa, cuma 2 jam, 3 jam. Tapi 10 tahun Bapak Ibu, dia habiskan 10.000 jam untuk bisa membuat kehidupannya menjadi lebih baik dan membantu banyak orang. Sebaliknya, kalau anak-anak kita buang 2 jam, 3 jam nonton, kan sekarang banyak tuh Netflix, catch play, ya, video dan lain sebagainya. Terdengar biasa, cuma 2 jam, 3 jam nonton, jalan-jalan, santai-santai, seneng-seneng. Tapi 10 tahun, 10.000 jam dibuang oleh anak-anak kita, yang padahal kalau itu dia gunakan untuk meningkatkan value dirinya, dia akan mampu menghasilkan pencapaian yang luar biasa. Jadi pesan saya apa? Masa depan anak-anak kita ditentukan oleh bagaimana dia menghabiskan waktunya setiap hari. Dan tanda baiknya seseorang adalah dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya. Akhir kata ya, 112 tahun lalu seorang kiai keluar rumah menawarkan perabot rumahnya dijual untuk gaji guru-guru yang mengajar di sekolahnya. Berkembang terus sampai sekarang punya 6.000 sekolah, punya 169 universitas, 107 rumah sakit, 13 fakultas kedokteran, dan melahirkan 700 dokter setiap tahun. Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyah yang dibangun. Dari beliau kita belajar apa Bapak Ibu? Bahwa kebaikan, amal kebaikan itu bisa melampaui usia. Bahkan tiap tahun, bayangkan ya, tiap masa presiden ada gitu menteri dari Muhammadiyah. Bayangkan betapa berkah. Sekarang menteri Mendikdasmen dari Muhammadiyah, wakil menteri Diktisaintek dari Muhammadiyah, dan ada menteri yang lain juga ya. Jadi pesan saya yang terakhir apa? Orang yang paling cerdas adalah orang yang menyiapkan sesuatu paling akhir dalam perjalanannya. Punya 10 anak soleh ya, itu lebih enak dibandingkan punya 1 anak tidak soleh ya. Punya 1 anak tidak soleh lebih berat dibandingkan punya 10 anak soleh semua. Betul apa betul? Nah, oleh karena itu tugas kita sekarang terakhir ya, itu adalah bagaimana menyiapkan anak-anak kita agar bisa menampilkan keindahan Islam lewat karya, prestasi, dan kontribusinya. Jangan lagi ada orang yang bilang ya Islam itu agama yang tidak baik karena anak-anak kita tidak meneladankan bagaimana nilai-nilai Islam. Pernah seorang ulama dakwah ke Eropa. Dari Eropa ulama ini kembali ke Timur Tengah. Sampai Timur Tengah,
Karena muridnya di Eropa begitu sih, ikutlah muridnya ke Timur Tengah. Sampai Timur Tengah muridnya kaget Bapak Ibu. Katanya Islam mengajarkan kejujuran, ternyata sandalnya depan masjid hilang. Katanya Islam mengajarkan kebersihan, ada orang buang air kecil di belakang masjid. Lahirlah sebuah makalah, keindahan Islam ditutupi oleh orang-orang Muslim ya. Oleh karena itu, dorong anak-anak kita menampilkan keindahan Islam lewat karya prestasi dan kontribusinya. Dan pesan terakhir dari saya tutup dengan pantun dijawab cakep. Cakep, cakep. Ustazah Erna yang perhatian dan baik. Cakep. Ustadz Fahru Rozi yang ganteng dan gagah. Cakep. Mari menjadi kader Muhammadiyah terbaik. Kita siapkan anak-anak kita meraih prestasi dunia. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih ya. Wassalamualaikum.